Momen sidang sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi pada Kamis 4 April 2024 diwarnai ketegangan. Di waktu yang bersamaan, Capres nomor urut 1 Anies Baswedan tampak santai menaiki transportasi umum MRT. Hal itu terlihat dari unggahan di akun Instagram @AniesBaswedan. Dalam beberapa slide foto, ia tampak berbincang dengan warga sekitar. Ada pula potret dirinya yang sedang asik membaca buku di MRT. Kemudian dalam narasi yang diunggah pada foto tersebut tertulis Anies sedang ngabuburit sambil membaca buku berjudul Berlayar Mengarungi Asa di Pojok Negeri. Postingan tersebut pun langsung dibanjiri komentar dari warganet. Sebagaimana diketahui, pada sidang di MK diwarnai aksi protes. Kuasa hukum Anies Mohaimin dan kuasa hukum Ganjar Mahfud sama-sama melayangkan protes atas deretan nama ahli yang dihadirkan oleh pasangan Prabowo dan Gibran. Mereka mempertanyakan independensi dari para ahli. Satu, cawe-cawe yang sudah saya sebutkan tadi. Kemudian keterlibatan ASN, TNI, Polri yang tidak netral. Ya, ada sangkaan, dugaan PJ Gubernur, Bupati, Wali Kota yang PJ itu juga ikut bermain di situ. Ini sangkaan atau dugaan yang perlu dibuktikan di persidangan ini. Kemudian ada peran serta lurah kepala desa juga yang ikut cawe-cawe, ikut menggalang massa, dan kemudian bansos yang dianggap mempunyai korelasi dengan elektoral. Tapi ternyata dari berbagai diskusi, bansos itu elektoral lebih berkaitan, dalam persidangan ini muncul, lebih berkaitan dengan elektoral pada pileg legislatif. Nah ini mungkin Pak Erlangga nanti bisa. Jadi yang partai yang naik pesat suaranya adalah Golkar. Nah ini yang mungkin nanti bisa direspon. Ya. Dari situ kita begini. Yang pertama perlu saya sampaikan, kita itu untuk menjadi pelajaran kita bersama, saya tidak menggurui Bapak Menko, Ibu Menteri Keuangan, dan semua pihak, saya tidak punya pretensi menggurui. Saya akan mengatakan begini, teori yang saya kembangkan, negara Indonesia itu adalah negara yang religious welfare state. Sementara orang Indonesia baru mengatakan Indonesia negara welfare state. Tapi kalau saya mengatakan Indonesia adalah negara religious welfare state. Artinya kesejahteraan tidak hanya yang lahir maupun yang lahir, tapi mau batin juga. Tapi sementara dalam teori yang enggak ada pendidikan sosial, ada pendidikan politik yang harus kita lakukan dalam persidangan ini. Oleh karena itu, perlu saya sampaikan ada payung yang harus saya sampaikan atau kerangka yang harus kita sampaikan dulu. Kehadiran Bapak Menko dan Ibu Menteri ini kenapa tidak disumpah? Mungkin ada pertanyaan itu. Beliau itu tidak disumpah karena sumpah jabatan yang dilakukan di istana pada waktu dilantik menjadi menteri melekat sampai pada waktu memberikan keterangan di persidangan ini. Jadi Bapak Menko dan Ibu Menteri itu memberikan keterangan di sini di bawah sumpah di pengadilan. Kemudian yang kedua begini, saya kebetulan hakim konstitusi di antara kita bersembilan, itu yang terlibat mengadili Pilpres dan Pileg 3 kali. Jadi saya mempunyai pemahaman yang agak komprehensif, mendalam. Pilpres kali ini lebih hiruk pikuk. Pilpres kali ini diikuti dengan beberapa hal yang sangat spesifik yang berbeda dengan Pilpres 2014 dan Pilpres 2019. Ada pelanggaran etik yang dilakukan di Mahkamah Konstitusi, dilakukan di KPU. Di situ boleh. Terima kasih Yang Mulia. Kami akan memberikan jawaban yang saya rasa pertanyaan yang ditujukan kepada saya. Mohon maaf kami mencatatnya kurang cermat kalau mungkin, sehingga nanti kalau memang ada pertanyaannya, jawaban saya yang kurang tepat, mohon bisa diingatkan. Hal yang disampaikan oleh Ketua Majelis Hakim, Bapak Yang Mulia Bapak Soeharto, kami kira saya sudah menjawab semuanya.
Kemudian yang kedua untuk anggota Majelis Hakim yang mulia Bapak Arief Hidayat mengenai kata penugasan. Kata penugasan ini sesuai dengan Perpres nomor 35 tahun 2020 tuh tentang Kemenko PMK. Jadi kemudian apa makna di balik kata penugasan ini? Tentu saja penugasan yang dimaksud adalah dalam kapasitas saya sebagai pembantu presiden, bukan dalam kapasitas yang lain gitu ya. Kami tidak bisa memberikan per definisi secara tepat gitu. Tetapi sebagai contoh saja, di samping kami ini melaksanakan tupoksi yang sudah ada di dalam Perpres, kami juga melaksanakan tugas-tugas di luar tupoksi kami. Biasanya tugas-tugas itu adalah yang berkaitan dengan tugas yang sifatnya lintas sektoral, sehingga tidak per definisi tidak bisa dipastikan itu tugasnya siapa. Kalau kami boleh mengambil contoh yang mulia, misalnya sekarang ini untuk penanganan mudik. Penanganan mudik itu tidak bisa definisikan urusannya siapa. Atas dengan kondisi seperti itu, Presiden biasanya menunjuk salah satu Menko untuk ditugasi untuk melakukan koordinasi. Karena itu yang kami koordinasikan, yang mulia, sebagian besar malah justru bukan menteri yang berada di dalam koordinasi kami, menurut Perpres nomor 35 tadi. Misalnya Menteri Kapolri, misalnya. Kemudian ada Menteri Perhubungan, Menteri PUPR, Menteri Perdagangan. Yang menteri yang berada di dalam koordinasi saya cuma satu saja, yaitu Menteri Agama. Nah, ini kami mendapatkan surat penugasan. Kemudian ada juga tugas yang sifatnya simpel. Misalnya kami mendapatkan tugas dengan surat tugas untuk mewakili beliau, untuk menghadiri upacara atau acara tertentu. Di situ saya sebagai wakil dari mewakili beliau untuk menyampaikan pokok-pokok pikiran. Biasanya itu ada dari kepresidenan yang saya tinggal membaca, tapi kadang-kadang juga diberi wewenang penuh untuk kami menyampaikan sesuai dengan apa yang sudah ada pada kami. Demikian yang mulia yang bisa kami jelaskan. Mohon izin Pak Ketua. Mohon maaf Prof. Iya. Cair. Saya mendalami berikutnya sedikit. Ini sesama guru besar di rangka mendahului misalnya saya. Silakan yang mulia. Saya tanya begini, pernahkah ada tugas-tugas yang agak aneh-aneh gitu? Saya mohon maaf kurang tahu apa yang dimaksud aneh. Aneh itu di luar tupoksi. Setahu saya tidak ada. Tidak ada ya? Tidak ada. Terima kasih. Ya. Lanjut Bapak. Ya, kemudian yang dari yang mulia, mohon maaf, Ibu Eni, yang mulia Ibu Eni Nurbaningsih, mengenai seperti apa risiko sosial yang akan terjadi. Dari kami, terutama Kemenko, baik kami Pak Erlangga dan Menko yang lain, dalam setiap suasana krisis kita mengambil risiko yang paling kecil. Seperti kemarin misalnya COVID, itu kita ada parameter kita dengarkan dari para ahli, dari yang membidangi, kemudian kita mengambil risiko yang terkecil. Begitu juga dalam kaitan dengan El Nino. Rawan pangan El Nino ini kita tidak mau mengambil risiko, karena itu kita melakukan treatment dengan tingkat yang paling maksimal. Misalnya, di dalam memberikan bantuan pangan melalui Bappenas misalnya, kami mengambil level yang paling tinggi, yaitu 22 juta. 22 juta ke keluarga penerima manfaat, itu kalau dihitung, karena per keluarga rata-rata di Indonesia itu sekitar 4,71 anggota keluarga per keluarga miskin, maka yang terliput oleh 22 juta kepala keluarga penerima manfaat itu bisa mencapai 80 juta, bahkan 90 juta.
Tetapi dari itu kan sebetulnya hanya sekitar 4 juta kepala keluarga saja. Karena sisanya itu adalah di level yang lebih bawah. Mungkin dari 22 juta kepala keluarga ini ada yang terjadi exclusion error yang mestinya tidak perlu. Kemudian izinkan terakhir Pak Ketua, kalau boleh menjawab hal yang tidak diagendakan, Pak. Karena tadi diangkat oleh Yang Mulia Pak Arief Hidayat. Dan itu sudah menjadi berita di media, Pak. Saya baca begitu sesudah sholat Jumat banyak berita. Silakan. Jadi izinkan kalau diperbolehkan. Pertama saya hadir ini undangan untuk perhitungan perselisihan hasil pemilu presiden. Yang kedua saya hadir sebagai Menko Perekonomian. Jadi pertanyaan terkait Golkar mohon izin saya tidak jawab. Tetapi ada satu yang bisa saya pastikan, bahwa bansos itu bungkusannya nggak ada yang berwarna kuning. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang warna lain ada, Pak? Saya nggak tahu. Silakan. Baik, terima kasih Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih Pak Erlangga untuk jawabannya. Sedikit saja saya ingin konfirmasi tadi yang disampaikan oleh Pak Menko PMK, bahwa kunjungan Pak Presiden itu untuk memastikan bahwa programnya itu landed ya. Dan pada saat itu ada mungkin pembagian tadi kartu pintar dan sebagainya. Nah, barusan Pak Erlangga menyampaikan bahwa Presiden itu ada dana bantuan Presiden bagi masyarakat. Nah, nomenklatur ini apakah bagian dari Perlinsos atau nomenklatur yang melekat pada jabatan Presiden? Mungkin bisa dikonfirmasi. Jadi nanti Bu Menteri Keuangan akan lebih menjelaskan, tapi pada prinsipnya ini sebagai hal yang melekat dengan Bapak Presiden. Demikian, terima kasih. Dan kedua terkait dengan kunjungan-kunjungan beliau, memang saya menggarisbawahi apa yang disampaikan Menko PMK, karena beberapa program yang di bawah koordinasi perekonomian, seperti kredit usaha rakyat, kemudian kartu prakerja. Titik Bapak. Kemudian beliau akan membagi PKH. PKH itu 10 juta keluarga penerima manfaat. Kalau 40 titik, itu taruhlah 2.000. 1 titik. Berapa? Kan hanya 800.000. Masa 800.000 kunjungan beliau bisa mempengaruhi seluruh Indonesia? Saya tidak tahu, saya belum memiliki angka-angka yang jelas. Tetapi begini, sepanjang yang saya tahu, Bapak Presiden kalau berkunjung ke lapangan, itu tidak hanya 1 titik. Bisa sampai 5 titik. Dan sekarang ini adalah tahun akhir kepemimpinan beliau. Beliau pasti ingin memastikan bahwa proyek-proyek strategis sekarang ini sudah tuntas. Beliau betul-betul wanti-wanti tidak boleh meninggalkan proyek mangkrak. Karena sekarang ini kalau beliau berkunjung, pasti meresmikan program-program strategisnya bersamaan dengan kemudian mengecek keadaan bansos, mengecek yang lain. Jadi biasanya lebih dari 5 titik. Menurut saya, kalau ada daerah kok sering dikunjungi oleh Presiden, kemungkinan besar di situ banyak proyek malahan. Proyek dari strategi nasional yang diberikan kepada daerah itu. Sekali lagi saya sampaikan, terlalu muskil kalau hanya 100 kunjungan untuk secara simbolik membagi bansos, kemudian itu berpengaruh secara nasional, itu saya kira doesn't make sense. Mohon Bapak tidak berpendapat soal itu. Mohon maaf. Ya. Ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Yang Mulia. Mohon maaf kalau kurang berkenan. Baik, sebentar, Prof. Saya sedikit juga. Oh iya. Ya, Pak Muhajir, terakhir yang saya sampaikan tadi berkaitan dengan 22 juta yang lebih KPM yang adanya surat dari Kepala Badan Pangan Nasional kepada Direktur Bulog itu. Arahan Bapak Presiden untuk menyampaikan semua sesuai Apa dengan adanya. tugas dan fungsi
Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengakui adanya arahan dari Presiden Jokowi. Ia mengatakan bahwa Jokowi meminta keempat menterinya untuk memberikan penjelasan sejelas-jelasnya. Hal itu ia sampaikan saat ditemui di Mahkamah Konstitusi pada Jumat 5 April 2024. Erlangga mengklaim tidak ada arahan khusus dari Presiden Jokowi terhadap empat menterinya. Mereka hanya diminta untuk memaparkan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Sebagaimana diketahui, empat menteri Jokowi dipanggil ke MK pada hari ini dalam sidang lanjutan sengketa Pilpres 2024. Keempat menteri itu adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi, kemudian Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Sosial Tri Risma hari ini. Dalam kesempatan ini mereka juga menyampaikan paparan awal sebelum kemudian majelis hakim melontarkan aneka pertanyaan kepada mereka. Namun hanya majelis hakim yang boleh bertanya kepada mereka. Para pihak dalam sidang ini juga dilarang untuk menyampaikan interupsi. Pada momen yang sama, Hakim Konstitusi Arief Hidayat mengatakan bahwa Mahkamah tidak memanggil langsung Presiden Jokowi. Adapun alasannya karena dinilai tidak etis memanggil kepala negara di sidang Mahkamah. Pertama, kami hadir di sini karena undangan dari Yang Mulia, dari Mahkamah Konstitusi. Dan terhadap undangan tersebut, Bapak Presiden mengetahui. Memang dan sepengetahuan Bapak kita Presiden. tembusannya memang ke Pak Presiden. Ya, jadi itu sepengetahuan ya. Bapak Presiden karena undangan dari Yang Mulia, Mahkamah Konstitusi. Pak PMK juga begitu sama ya? Ya, aman sama kan Pak? Yang Mulia. Ya. Bu Menteri Keuangan? Sama ya? Bu Mensos? Mengenai substansi yang harus disampaikan di sini, itu sepengetahuan Presiden atau tidak? Arahan Bapak Presiden untuk menyampaikan semua sesuai dengan adanya. Tugas dan fungsi gitu masing-masing ya? kementerian seluas-luasnya. Terima kasih Pak. Saya kembalikan Pak Ketua. Arahan Bapak Presiden untuk menyampaikan semua sesuai dengan adanya. Tugas dan fungsi. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengakui adanya arahan dari Presiden Jokowi. Ia mengatakan bahwa Jokowi meminta keempat menterinya untuk memberikan penjelasan sejelas-jelasnya. Hal itu ia sampaikan saat ditemui di Mahkamah Konstitusi pada Jumat 5 April 2024. Erlangga mengklaim tidak ada arahan khusus dari Presiden Jokowi terhadap empat menterinya. Mereka hanya diminta untuk memaparkan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Sebagaimana diketahui, empat menteri Jokowi dipanggil ke MK pada hari ini dalam sidang lanjutan sengketa Pilpres 2024. Keempat menteri itu adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi, kemudian Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Sosial Tri Risma hari ini. Dalam kesempatan ini mereka juga menyampaikan paparan awal sebelum kemudian majelis hakim melontarkan aneka pertanyaan kepada mereka. Namun hanya majelis hakim yang boleh bertanya kepada mereka. Para pihak dalam sidang ini juga dilarang untuk menyampaikan interupsi. Pada momen yang sama, Hakim Konstitusi Arief Hidayat mengatakan bahwa Mahkamah tidak memanggil langsung Presiden Jokowi. Adapun alasannya karena dinilai tidak etis memanggil kepala negara di sidang Mahkamah. Pertama, kami hadir di sini karena undangan dari Yang Mulia, dari Mahkamah Konstitusi. Dan terhadap undangan tersebut, Bapak Presiden mengetahui. Memang dan sepengetahuan Bapak kita Presiden. tembusannya memang ke Pak Presiden. Ya, jadi itu sepengetahuan ya. Bapak Presiden karena undangan dari Yang Mulia, Mahkamah Konstitusi. Pak PMK juga begitu sama ya? Ya, aman sama kan Pak? Yang Mulia. Ya. Bu Menteri Keuangan? Sama ya? Bu Mensos? Mengenai substansi yang harus disampaikan di sini, itu sepengetahuan Presiden atau tidak? Arahan Bapak Presiden untuk menyampaikan semua sesuai dengan adanya. Tugas dan fungsi gitu masing-masing ya? kementerian seluas-luasnya. Terima kasih Pak. Saya kembalikan Pak Ketua. Baik, silakan. Ini hari terakhir pemeriksaan bukti dan saksi. Tim 02 kemarin. Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea tampil menyala saat sidang sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi pada Jumat 5 April 2024. Ia tampak hadir dengan mengenakan outfit serba kuning dan cincin berlian di jarinya. Hal itu ia pamerkan lewat unggahan di akun Instagram pribadinya.
Terlihat dari tampilan jas, kemudian dasi, celana hingga sepatu yang terlihat begitu terang. Begitu pula dengan sepatu kuningnya yang menyilaukan mata. Tidak hanya hari ini, dalam sidang lanjutan Pilpres pada Rabu 3 April, ia juga sempat disorot Hakim MK Arief Hidayat. Kala itu Arief menyoroti sejumlah cincin mewah yang dikenakan oleh pengacara kondang itu hingga membuat semua peserta tertawa. Diketahui dalam sidang kali ini, Mahkamah Konstitusi menghadirkan 4 Menteri Kabinet Jokowi. Adapun keempat menteri itu adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani, kemudian Menteri Sosial Tri Risma Harini. Ada juga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi. Mereka hadir untuk menjadi saksi dalam sidang lanjutan sengketa hasil pemilihan presiden 2024. Menteri-menterinya itu sampai yakini karena mereka akan menceritakan sebenarnya, maka justru itu akan. Tim kuasa hukum 02 Otto Hasibuan mengaku senang seusai 4 Menteri Kabinet Jokowi dipanggil MK. Menurutnya, kesaksian dari 4 menteri itu semakin memperjelas tuduhan 01 dan 03 yang tak bisa dibuktikan. Hal itu ia sampaikan dalam keterangan pers pada Jumat 5 April 2024 di Gedung MK. Dalam kesempatan ini, Otto menyinggung keterangan yang diberikan oleh para menteri, di mana bansos yang diberikan oleh Presiden Jokowi tidak terkait dengan pemenangan kubu tertentu. Bansos itu diberikan dengan tujuan untuk mensejahterakan rakyat miskin. Lebih lanjut, Otto juga menjelaskan bahwa bansos tidak hanya ada di Indonesia saja, melainkan ada di luar negeri. Ia bahkan menyinggung Singapura yang mendapat gelontoran bansos terbesar. Selain itu, bansos ini juga sudah disiapkan jauh dari sebelum adanya Capres dan Cawapres 2024. Sehingga menurutnya semua tuduhan yang diarahkan kepada kubu 02 tidak bisa dibuktikan. Sebagaimana diketahui, pada hari ini MK memeriksa 4 Menteri Kabinet Jokowi sebagai saksi dalam sengketa Pilpres 2024. Mereka adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi, kemudian Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Sosial Tri Risma Harini. Menteri-menterinya itu sampai yakini karena mereka akan menceritakan sebenarnya, maka justru itu akan bisa memperjelas bahwa tuduhan-tuduhan mereka itu tidak terbukti. Ya, dari awal kita lihat sebenarnya penjelasannya Bu Sri Mulyani dan yang lain-lain ya, Pak Menteri tersebut kan jelas dikatakan bahwa bansos ini adalah diperlukan untuk kesejahteraan rakyat, terutama fakir miskin. Dan ternyata disebutkan dengan terang dan jelas bahwa bansos ini tidak hanya di Indonesia, di hampir seluruh negara juga ada. Kita lihat tadi itu di Malaysia paling banyak tadi ya. Singapura itu $800 per satu orang, $800 yang kasih satu orang kepada rakyat Singapura. Hampir separuh dari rakyat Singapura mendapatkan bansos. Bayangin itu. Amerika juga seperti itu juga ada mendapat bansos. Jadi dari sini kan jelas kalian bahwa bansos ini tidak ada kaitannya dengan terpilihnya seseorang menjadi calon presiden. Nah, kedua, Ibu Sri Mulyani juga sudah menjelaskan tadi bahwa tahapan-tahapan pembuatan rancangan undang-undang tentang APBN-nya dan soal bansosnya itu sudah dimulai jauh sebelum adanya pasangan calon presiden. Bahkan tegas Ibu Mulyani menjelaskan tadi bahwa kami ini melakukan ini tidak ada kaitannya dengan Pilpres, bahkan sudah diputuskan sebelum pasangan Prabowo Gibran menjadi presiden dan calon wakil presiden. Jadi saya kira udah clear lah dari tengah waktu, ya, dari tahapan, dari maksud dan tujuan sudah jelas bahwa bansos ini tidak ada kaitannya dengan Pilpres ini. Jadi saya tidak percaya, nanti kita lihat bahwa menteri dari penjelasan pertama kami sudah tahu bahwa ini adalah bukti yang sempurna seperti saya katakan itu.
Artis Sandra Dewi memenuhi panggilan Kejaksaan Agung pada Kamis 4 April 2024 kemarin. Sandra Dewi diperiksa sebagai saksi karena suaminya Harvey Muiz terjerat kasus korupsi timah yang merugikan negara hingga 271 triliun rupiah. Namun siapa sangka nasib Sandra Dewi berbeda jauh sebelum menjadi artis terkenal. Ia berasal dari kalangan orang biasa. Diketahui dulunya Sandra Dewi pernah berjualan baju di pasar. Berbeda dengan yang terjadi saat ini. Selama menikah dengan Harvey Muiz, Sandra Dewi semakin moncer. Ia kerap memamerkan kehidupan mewahnya melalui Instagram pribadinya. Sandra Dewi dan Harvey Muiz disebut tak hanya memiliki aset di Indonesia, tapi juga berada di luar negeri. Salah satunya adalah rumah mereka yang terbilang mewah di Melbourne, Australia. Selain itu, keduanya juga memiliki aset berupa mobil mewah tipe Mini Cooper dan juga Rolls-Royce. Namun, kini Kejaksaan Agung telah menyita 2 mobil mewah milik suami Sandra Dewi tersebut yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi timah dan tindak pidana pencucian uang. Dia juga telah menjalani penahanan di rumah tahanan Kejaksaan Agung. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.